Halo, Dokter Ninda, sudah ready? Ya Pak, sudah siap Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan bahasan kedua. Eh, Coba saya share dulu. Masih 29 orang nih join ya. Oke, mudah-mudahan masih betah. Kelihatan? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Ya, terima kasih. Materi sekarang adalah komunikasi kerja gitu ya. Tadi mungkin nyambungnya karena saya ini pihak ngajar kebetulan belum melakukan revisi RPS gitu ya. RPS yang saya terima itu bahasanya emang ini gitu ya. Saya ngikutin untuk sementara nanti kalau ada perubahan kurikulum baru mungkin kita coba untuk kita sesuaikan. Komunikasi kerja. Saya memandang bahwa tadi kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya tentang disiplin dan lain sebagainya, kalau bentuknya penyadaran memang kita sarananya komunikasi gitu. Eh, Penyadaran yang baik itu komunikasinya dengan cara baik juga. Nah, kata beberapa ahli mengatakan komunikasi itu ada berbagai macam bentuk. Ya, ada komunikasi efektif, ada komunikasi empati, ada komunikasi simpati dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam bentuk penyadaran ini paling tepat komunikasi adalah empati. Apa komunikasi empati? Stephen Covey, saya salah satu literasi yang saya bawa. Komunikasi yang empati itu adalah komunikasi yang kita harus bisa masuk ke dalam ranah rasa orang yang kita ajak komunikasi. Gitu. Jadi kita merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang yang kita ajak komunikasi. Gitu. Itu komunikasi empati. Komunikasi simpati, komunikasi yang sifatnya mungkin ya asal senang gitu ya. Melihat bagaimana lawan bicara kita atau yang kita ajak komunikasi itu arahnya kemana, kita bisa mengikuti itu simpati. Kalau empati itu kita harus masuk ke dalam eh, apa ke kejiwaan atau ke dalam suasana yang sedang dialami oleh orang yang kita ajak komunikasi. Contoh misalkan orang pada posisi sedang sedih dan kesedihan itu karena ada kegagalan dan lain sebagainya, kita berusaha untuk bisa memahami bahwa dia sedang berada dalam kegagalan. Gitu. Nah, itu empati, empati gitu ya, komunikasi empati. Dalam literasi lain, komunikasi itu kalau kita lihat dari tinjauan budaya gitu ya, ada ada buku manajemen lintas budaya. Ini juga butuh karena kita nih satu negara pun budayanya berbeda-beda gitu ya. Dalam komunikasi lintas budaya itu komunikasi itu ada komunikasi level rendah, ada komunikasi level tinggi. Ya. Komunikasi level rendah itu adalah komunikasi yang maknanya itu tidak mengandung makna implisit besar, apa adanya gitu. Tapi komunikasi tingkat tinggi atau level tinggi itu adalah komunikasi yang makna implisitnya tinggi dan memiliki makna berlapis. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Contoh misalkan sama-sama kata ya, gitu ya. Tapi dengan nada dan raut yang berbeda, itu kalau komunikasi level tinggi harus bisa memahami iyanya yang dimaksud itu berarti ada kemungkinan bukan iya beneran. Nah, ada kemungkinan bukan iya beneran ini siapa yang bisa memahami? Hanya orang yang memiliki level komunikasi sama-sama level tinggi. Nah, itu yang dimaksud mana berlapis. Nah, biasanya dalam konteks komunikasi level tinggi ini kalau diambil, kalau tadi saya ngambil bukunya adalah manajemen lintas budaya ya, itu biasanya bahasanya antar negara supaya lebih jelas. Gitu.
Nah, komunikasi level tinggi itu adanya berada di negara-negara di belahan timur, termasuk Indonesia di dalamnya. Paling ujung komunikasi level tinggi paling tinggi itu Jepang. Komunikasi level rendah yang tadi maknanya apa adanya itu adalah komunikasi yang tidak memiliki makna berganda atau makna yang implisitnya rendah. Makna apa adanya. Artinya dia ngomong iya, iya, tidak, tidak. Nah, itu biasanya disimbolkan negara-negara Barat, Amerika, dan lain sebagainya. Walaupun nanti di masing-masing negara itu masih ada klaster lagi, dikelompokkan dalam rumpun gitu. Ini rumpun Anglo-Saxon misalkan dan lain sebagainya. Di dalam satu rumpun itu sendiri ada yang levelnya tinggi, ada level rendah atau komunikasi tingkat tinggi, tingkat rendah. Itu misalkan antara Prancis dengan Amerika dan lain sebagainya. Itu masing-masing punya gaya komunikasi yang orang Amerika mungkin jauh lebih tinggi dibanding orang Prancis. Gitu. Nah, yang mendasari komunikasi level tinggi, level rendah atau tingkat tinggi, tingkat rendah ini adalah biasanya latar belakang budaya. Kalau di Indonesia, mungkin makna implisitnya lebih besar itu ya di orang-orang Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu. Karena uh, satu satu ucapan itu bisa bermakna ganda. Itu tergantung situasi dan kondisinya. Karena saya orang Jawa, saya lebih memahami. Konon kabarnya nih, pada saat pemerintahan kita dipimpin Pak Harto, mungkin Pak Masri juga masih ingat, Presiden kita Pak Harto itu, kalau ada menteri laporan gitu ya. Nah, kemudian jawaban Pak Harto itu bagus, gitu, tapi bagusnya ada nada senyum, besok pasti kena marah. Sama padahal katanya bagus, tapi bagusnya dengan ada senyuman. Itu bisa jadi kena marah atau diganti, bah. Itu tadi yang saya maksudkan untuk bisa memahami komunikasi level tinggi. Nah, ini biasanya terpengaruh dengan sejarah di mana orang-orang yang bisa komunikasi level tinggi itu sudah terbiasa gitu ya. Saking saking lamanya dia berada dalam sebuah sejarah gitu ya, maka dia sangat memahami gerak-gerik apa maksudnya apa gitu ya, yang bisa berbeda-beda. Gitu. Kemudian eh, nanti kalau di combine lagi dengan gaya bicara beserta dengan body language-nya gitu, itu juga punya makna yang berbeda. Gitu. Kata tidak gitu, tapi dengan nada tinggi, dengan kata tidak dengan nada datar, dengan kata tidak menggunakan gerakan tertentu, itu bisa punya makna yang berbeda-beda. Itu komunikasi level tinggi. Berbeda dengan Amerika misalkan gitu ya. Karena Amerika itu secara sejarah terbentuknya negara Amerika itu dari berbagai macam suku gitu ya dan latar belakang yang berbeda, mulai dari kulit putih, kulit hitam dan seterusnya. Dari Afrika ada, dari Eropa ada, dari Asia juga ada dan lain sebagainya. Itu maka kemudian bahasanya dibikin sesimpel mungkin dan seterang-terangnya. Clear. Jadi begitu ngomong iya, iya, tidak, ya tidak. Gitu. Ngomong tidak setuju, ya tidak setuju. Kalau di Indonesia misalkan saya setuju tapi, nah kalimat itu kan masih masih punya makna berbeda. Oh ini sudah bagus tapi, atau ini sudah oke sebaiknya. Nah itu makna-makna yang berlapis. Gitu. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau laporan dan lain sebagainya, kata bagus itu ada kemungkinan besok harus dirubah. Itu makna berbeda. Atau ada kalimat bagus tapi di forum dengan kalimat yang ketika
Karena tadi ada makna berganda. Mungkin dia jaga ketika di forum umum itu tidak mau memalukan, tapi habis itu habis di depannya dirinya sendiri itu bisa. Dan itu biasa terjadi di kita, gitu. Atau tidak menunjukkan rasa marah atau emosi ketika berada di forum, tapi kemudian ketika sudah selesai forum itu, baru dia di marah-marahin itu sangat sering terjadi, gitu. Sangat sering terjadi. Tuh. Atau sebaliknya, pura-pura marah di depan umum, tapi setelah itu yang anggap ya itu kan kita sedang bersandiwara misalnya. Itu juga level-level tingkat komunikasi level tinggi itu disebut. Nah, teman-teman dalam konteks penyadaran tadi, karena sifat ini, maka ini butuh komunikasi. Nah, komunikasi itu kadang-kadang punya, tadi kalau saya sebut ada level rendah, level tinggi, dan lain sebagainya, punya makna yang berbeda. Nah, sehingga dalam konteks budaya juga, kita juga harus bisa memahami orang yang berlatar belakang apa ini butuh. Ya, ini butuh diketahui. Karena kalau latar belakangnya berbeda, kita mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi yang tadi saya sebut adalah empati. Kita harus masuk ke dalam ranah di mana lawan bicara kita. Gitu. Jadi mungkin eh, kalau sering gitu ya, mendakinya tentu dalam forum ini saya komunikasi dengan Ibu Linda, dengan Pak Masri, dengan Pak Iwan itu bisa berbeda-beda konteks dalam pemaknaan. Nah, sehingga supaya maknanya itu sesuai dengan yang diinginkan, maka butuh yang namanya komunikasi empati. Nah, secara proses mungkin, secara teori prosesnya ini adalah komunikasi itu modelnya seperti ini. Kita sumber, kemudian ada pengkodean, ada saluran yang digunakan, kemudian ada recording, ada penerima. Jadi penerima ini pada proses pemaknaan. Proses makanya biasanya kalau di dalam pelatihan-pelatihan teman-teman mungkin sering menyaksikan atau bahkan mengalami gitu ya. Ketika belajar tentang komunikasi itu biasanya ada pesan berantai. Ada yang pakai simbol, ada yang kata tertentu kemudian diminta untuk menyampaikan berikutnya, berikutnya dan lain sebagainya. Itu kadang kan kita dianggapnya lucu-lucuan gitu ya. Karena nanti dari depan itu yang disampaikan apa, paling ujung tuh menerimanya sudah jauh banget. Karena masing-masing orang ada penambah. Nah itu sebetulnya yang dimaksud pemaknaan. Sehingga kalau sudah terjadi penyimpangan, misalkan mulai dari orang kedua sudah menyimpang, ke selanjutnya itu penyimpangannya akan semakin jauh. Nah, bagaimana ini kita kemudian lakukan dalam konteks teori supaya kita bisa komunikasi efektif, empati tadi, kita harus melihat jalur dan saluran yang kita gunakan. Gitu. Nah, dipastikan bahwa komunikasi yang kita sampaikan kalau itu berlapis, itu adalah dipastikan sama maknanya gitu ya. Tuh, apalagi kalau kita misalkan di level pimpinan gitu ya, otomatis kalau misalkan kita di level 1 gitu ya, untuk menyampaikan nggak mungkin langsung ke level 5. Pasti melalui level 2, level 3. Ya, kalau itu hierarki biasanya gitu. Kecuali pada forum-forum tertentu dan itu biasanya pun forum tertentu itu orang level-level bawah itu nggak terlalu concern di dalam mengikuti misalkan rapat dan lain sebagainya. Sehingga butuh kita memaknai hal tersebut. Nah, untuk tidak terjadi miskomunikasi, maka biasanya secara teori kita butuh yang namanya umpan balik. Gitu. Umpan balik itu ya setidaknya kita mereview, dipastikan kalau misalkan kita ingin menyampaikan kepada supervisi melalui manajer. Walaupun tidak semua supervisi, setidaknya supervisi yang
itu kita anggap lebih krusial, lebih penting, lebih diutamakan dan lain sebagainya dalam konteks penyelesaian pekerjaan, mungkin sebaiknya kita review. Sudah sampai belum pesannya dari manajernya gitu. Apa yang dipesankan setidaknya gitu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan di level operasional itu sesuai dengan apa yang kita minta. Karena kalau tidak bisa jadi miskomunikasi. Itu mumpung belum sampai kepada output ujung gitu ya, maka butuh di dalam penyadaran itu komunikasi. Gitu. Kalau oh tadi disampaikan begini-begini kemudian gini, tindakannya apa kira-kira misalkan eh, akan kami lakukan begini. Oke, kalau sudah setuju baru oke bagus. Kata oke bagus di situ adalah levelnya level rendah. Tidak ada basa-basi lagi. Gitu. Tidak ada level tinggi yang berlapis. Itu secara teori. Yang kadang-kadang kan kita saking yakinnya udah ngomong satu kali begitu eh, reportnya ternyata amburadul. Yang dimaksud tidak sesuai dengan yang dikerjakan tidak sesuai yang kita maksud. Nah, itu punya dampak signifikan juga. Karena kesuksesan di level atas itu sebetulnya adalah atas kinerja level bawahnya. Karena level atas nggak mungkin operasional. Sehingga kalau sukses di level bawah, dipastikan level atas sukses. Gitu. Kalau level bawah gagal, pasti level atas gagal. Sehingga jangan jangan kita tuh jadi pimpinan tuh misalkan, jangan kemudian menganggap bahwa uh, udahlah beres. Kemudian kita abai terhadap orang-orang yang mungkin levelnya jauh di bawah jabatan kita gitu. Padahal kesuksesan level atas itu adalah merupakan kinerja level bawah. Nah, ini dalam konteks yang pemahaman lebih semut, biasanya secara manajemen kita tidak boleh mengabaikan semua layer yang ada di level kita. Gitu. Kita menyadari bahwa kita menjadi atas karena ada yang bawah. Nah, ini ya saling saling pemahaman dan lain sebagainya itu butuh. Ini juga butuh konsep yang tadi ini penyadaran. Karena banyak pihak kalau sudah di level atas itu ya apa ya merasa sudah di atas angin gitu ya. Kemudian ada istilah ya kayak bintang di langit gitu yang nggak kenal lagi di bawahnya. Itu kadang-kadang bisa menyebabkan kegagalan dalam konteks untuk tadi ke kesadaran dalam beberapa hal. Oke, ini secara teori. Jadi, secara teori. Mungkin pemahamannya bisa dibaca pada layar berikutnya. Pengkodean yang dimaksud itu adalah biasanya ketika kita menyampaikan pesan dalam berbagai macam saluran yang kita gunakan itu akan masuk ke dalam otak kita, gitu ya, neokortek kita. Kemudian nanti akan dimasukkan, oh yang dimaksud ini adalah seperti ini gitu. Nah itu kalau bahasa komputer mungkin dia akan disalurkan melalui eh, software yang ada dan kemudian akan ditangkap, oh yang dimaksud pesan yang dikirim ini adalah ini. Maka kode itu akan disalurkan pada eh, software yang sesuai. Itu yang dimaksud pengkodean. Lalu kemudian saluran itu nyaman sampai nanti kemudian masuk di recording itu bisa ditangkap secara memori kita. Oh itu begini, gitu. Sehingga diterjemahkan dalam bentuk outputnya nanti sesuai. Gitu. Kalau pengkodeannya salah, otomatis outputnya akan salah. Itu mungkin lebih ke arah bahasa komputer akan lebih mudah dipahami ini. Kalau misalkan kita merintahnya menggunakan rumus tertentu gitu ya, kemudian salah memasukkan gitu pengkodean di dalam apa masukan data itu bisa jadi nanti outputnya berbeda.
Nah, itu di dalam otak kita prinsipnya juga seperti itu. Gitu. Ini yang kadang-kadang kemudian disebut miskomunikasi. Komunikasi. Nah, bisa jadi miskomunikasi itu di antara saluran-saluran yang kita pakai bisa jadi pengkodean, bisa jadi recordingnya. Kalau pengkodean benar, harusnya recordingnya nggak akan salah, gitu ya. Nah, tapi kalau pengkodeannya benar, kemudian salurannya yang salah, nah bisa jadi recordingnya salah, gitu. Itu mungkin pemahaman dalam konteks sistem atau proses di komunikasi dengan sesama kita. Makanya tadi saya sebut di awal bahwa komunikasi itu ada komunikasi yang empati. Kita harus bisa memahami siapa yang kita ajak berkomunikasi. Gitu. Baik dari sisi level komunikasinya, baik dari sisi bahasanya dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, ini mungkin kita bisa memperjelasnya. Pesan atau pengkodean ini terkait dengan berbicara, pembicaraan itu pesan diisyaratkan, gerakan, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan masuk ke dalam memorinya orang yang kita ajak bicara dan kemudian akan masuk pengkodean dan kemudian bisa dimaknai apa. Nah, ketika itu sesuai, dipastikan bahwa hasilnya pasti sesuai yang kita maksud. Kalau itu tidak sesuai, berarti tadi yang kita sebut miskomunikasi. Oke, komunikasi punya 4 fungsi paling tidak ya. Ini yang saya ambil gitu ya. 4 fungsi paling tidak. Fungsi utama adalah pengendalian. Yang kedua motivasi. Yang kedua pengungkapan emosi. Yang keempat adalah informasi. Jadi komunikasi itu penting. Jadi kalau orang memimpin atau berada dalam sebuah lingkungan dan lain sebagainya atau organisasi itu jarang komunikasi, itu aneh. Apalagi keluarga, apalagi keluarga. Jarang komunikasi itu aneh. Karena komunikasi itu adalah punya 4 fungsi ini minimal ya, minimal. Fungsi pengendalian adalah perilaku anggota dengan beberapa cara. Organisasi mempunyai hierarki, wewenang, dan panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Ini bisa dijalankan kalau ada komunikasi dan bentuk pengendaliannya, gitu. Nah, salah satu bentuk pengendaliannya tadi, kalau itu penyimpangan, maka kemudian dinyatakan Anda menyimpang. Itu pengendalian. Kemudian yang kedua motivasi. Komunikasi itu memperkuat motivasi gitu ya. Ada orang yang sekedar diberikan, oke, salam sukses ya. Itu aja sudah luar biasa. Itu mungkin darahnya langsung naik gitu. Adrenalinnya juga meningkat gitu. Keberaniannya juga ini. Beda dengan ketika sudah dilepas begitu saja. Gitu. Apalagi kalau ada kata kalimat-kalimat yang dijelaskan secara clear hingga dia bisa meyakinkan lagi bahwa oh ternyata mudah walaupun tadinya saya ada nervous, ada keraguan dan lain sebagainya. Dengan komunikasi dia akan muncul ide gagasan baru dan lain sebagainya. Bahkan mungkin akan menambah sebuah keyakinan dengan kalimat yang kita sampaikan, saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda sukses. Nah, itu seperti menghipnotis lawan bicara kita untuk dengan anak, dengan keluarga dan lain sebagainya, mungkin ini butuh komunikasi ya. Gitu. Oke, pengungkapan emosi. Ini jelas ya, kalau komunikasi itu bisa memfasilitasi pelepasan ungkapan perasaan, kelompok kerja merupakan sumber pertama dalam interaksi sosial. Ya, ada menunjukkan kekecewaan, kepuasan dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Dan itu disampaikan secara dengan komunikasi. Mungkin kalau ketika kita tidak lakukan komunikasi terkait dengan ungkapan emosi kekecewaan, mungkin kita akan menjadi sebuah penyakit. Tadi kesetresan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ungkapkan di forum dan lain sebagainya atau di tempat tertentu yang sudah diberi wadah gitu ya, itu bisa lepas semuanya plong. Secara psikologis
Ini sangat membantu kesuksesan orang juga. Di beberapa perusahaan gitu ya, di Indonesia sudah mulai, di luar negeri sudah sangat banyak gitu ya. Ada lokasi-lokasi tertentu yang diberikan fasilitas untuk mengungkapkan emosi. Ya, bahkan salah satu stasiun radio yang sering saya dengar di Indonesia itu eh, dia punya program terkait dengan pengungkapan emosi ini. Gitu. Ini biasanya sangat membantu untuk istilah saya yang umum orang Jawa itu bisa plong, bisa lepas bebannya. Dia akan marah-marah dan lain sebagainya pada lokasi tertentu yang itu sudah disiapkan. Dia akan mengungkapkan kesalahannya dan lain sebagainya. Itu biasa difasilitasi. Itu juga bentuk komunikasi. Oke, yang keempat adalah informasi. Nah, ini sangat penting ya dan umum gitu ya. Ada sesuatu perubahan, ada sesuatu yang butuh disampaikan dan lain sebagainya. Medianya adalah komunikasi untuk menyampaikan informasi. Nah, ini ibarat organisasi itu hidup dari sini sebetulnya. Kalau nggak ada komunikasi, jadi nggak hidup. Gitu. Ada komunikasi nggak hidup. Nah, organisasi hidup kalau ada komunikasi. Dan ini latar belakang tadi untuk bisa menghindari miskomunikasi. Oke, penyampaian dan pemakaian kata secara harfiah bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Ini saya kasih biru, apalagi tadi kalau apa yang kita bisa memastikan teman-teman di kedokteran misalkan ketika penanganan penyakit-penyakit yang sudah cukup berat, kronis gitu, dan itu adalah ketika terjadi salah satu kesalahan di dalam konteks komunikasi bisa menyebabkan eh, kegagalan fatal. Ini yang poin satu. Gitu. Itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Bahkan mungkin dalam sejarah kalau teman-teman baca Perang Baltik, menarik terjadinya Perang Baltik itu adalah terjadi negosiasi antar dua negara besar. Kalau dia salah di dalam melakukan negosiasi dan tidak terjadi kesepahaman, maka pada waktu itu bisa muncul Perang Dunia Ketiga. Hanya ditentukan pada satu meja dan dua orang yang sedang melakukan pembicaraan. Ketika itu salah di dalam komunikasi, maka bisa mematikan sejumlah atau mungkin jutaan orang yang ada di dunia. Gitu. Itu dalam konteks negosiasi antar negara. Nah, kemudian kalau pas dan bisa memaknai, bisa memahami, bisa mencapai kesepahaman, maka semuanya akan aman. Nah, ternyata kan dua kubu ini sudah berhadapan dengan senjata perlengkapan secara teknologi canggih dan lain sebagainya. Tinggal di on-kan, dipencet untuk saling menyerang atau tarik mundur. Itu hanya kata iya atau tidak. Menjadi menarik ketika kita memahami konteks hidup dan mati itu dari sisi kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Itu terjadi pada saat negosiasi di Perang Baltik. Oke, perhatian beberapa kasus yang terjadi hingga berakibat fatal, terutama tadi yang sudah kita sampaikan, misalkan dunia kesehatan sudah pasti ini, kalau penanganan eh, penyakit-penyakit yang cukup eh, apa kronis gitu ya, atau komplikasi tinggi, kompleksitasnya tinggi, itu biasanya eh, taruhannya itu.
Jadi jangan sampai pemahaman salah. Kemudian kasus yang lain misalkan terjadi kebencanaan, komunikasi pegang peran juga. Salah melangkah bisa jadi penanganan bencana justru menyebabkan banyak korban, tambahan korban yang harusnya bisa ditolong dan lain sebagainya. Gitu. Itu bisa bisa kita pahami dari konteks itu. Nah, biasa terjadi pada dunia penerbangan. Nah, teman-teman ini kalau dunia penerbangan ini kalau kita baca berbagai macam kasus yang pernah terjadi di dunia penerbangan ini sangat sangat uh, memahami pentingnya komunikasi gitu ya. Gitu. Antara uh, menara pantau dengan pilot, antara pilot dengan co-pilotnya misalkan gitu ya. Itu bisa terjadi kepatalan dalam sebuah penerbangan. Mungkin beberapa kasus yang teman-teman mungkin bisa baca juga di medsos gitu ya, yang pernah terjadi di berbagai belahan gitu. Termasuk pesawat Garuda ketika terjadi pendaratan di Solo. Itu juga bagian yang mengamankan atau bisa menyelamatkan kehidupan adalah karena komunikasi yang tepat. Gitu. Di Inggris dan lain sebagainya, saya pernah membaca kasus-kasus terkait dengan ini kesalahan komunikasi dan bisa menyebabkan kegagalan terbang. Salah satu menara kontrol menyatakan boleh terbang gitu ya, tapi ternyata ada salah komunikasi. Gitu. Yang dimaksud boleh terbang itu pada posisi tertentu, detik tertentu gitu ya, yang pada saat itu kemudian si pilot itu langsung menerbangkan. Nah, ternyata sedang ada pesawat lain yang mau landing. Itu uh, soal komunikasi. Oke, eh, arah komunikasi ini cukup jelas, eh, teman-teman. Saya rasa ke arah ke atas itu berarti komunikasi dari bawah ke atas. Kemudian komunikasi horizontal ini adalah komunikasi antar level. Komunikasi ke bawah ini adalah komunikasi dari atas ke bawah. Biasanya sangat menentukan atau sangat dihargai gitu. Teman-teman kalau misalkan ada pejabat yang mau datang gitu ya, ini bukti bahwa di Indonesia itu dilakukan dan penghargaan soal komunikasi ini sangat tinggi gitu ya. Itu biasanya dilihat level apa yang akan datang, direktur. Oh ya kalau gitu direktur juga yang akan ketemu gitu. Kemudian level-level dirjen semua harus muncul. Nah, itu contoh ini. Kalau misalkan levelnya manajer, oh ya sudah kalau gitu direksinya nggak usah lah. Mau aja yang datang. Nah, itu eh, teman-teman konteks eh, di Indonesia dalam arah komunikasi. Nah, tapi sebetulnya dalam dunia pekerjaan lebih baik gitu ya. Komunikasi ini dibangun secara simultan nih, atas bawah, bawah atas. Secara manajerial bagus ya, top down bottom up, tapi sebelum top down harusnya kan masukkan kondisi operasional di bawah. Kalau sudah top down itu biasanya sudah keputusan, itu sifatnya adalah instruksi. Nah, kalau itu belum instruksi biasanya kita secara horizontal itu mempersiapkan, kita akan lakukan perubahan manajemen strategiknya begini dan lain sebagainya. Tolong para manajer, nah para manajer, kalimat para manajer itu berarti horizontal. Mempersiapkan program dan merancang strategi terkait dengan hal ini. Nanti manajer baru menyampaikan kepada level direksi, katakan gitu. Level direksi dilakukan kajian, kemudian biasanya minta masukan juga di bawah manajernya supaya direksi memahami secara operasional ini bisa jalan atau tidak, ada kekurangan, ada kelemahan apa dan lain sebagainya. Kalau sudah
baru diambil keputusan, lalu komunikasinya top down, dari atas ke bawah. Sifatnya instruksi, perintah, keputusan, jalankan. Gitu. Tapi kalau kita hanya ngambil salah satu, nah itu bisa jadi tidak jalan karena sesuatu hal yang tidak dikuasai oleh si pengambil keputusan. Ini intinya sih biasanya soalnya demikian atau kasus-kasus yang sering terjadi masalahnya demikian. Oke, ini juga butuh komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi non verbal. Ini butuh disesuaikan aja teman-teman. Jadi eh, kalau ini saya mencontohkan beberapa jenis gitu ya, tapi mungkin lebih kepada penerapannya butuh diperhatikan. Kapan kita menggunakan komunikasi lisan, kapan menggunakan komunikasi tertulis, kapan nonverbal. Karena ini biasanya punya eh, tadi yang memang dalam konteks ini pasti bahasanya bahasa level tinggi. Tapi kalau kita menggunakan tertulis semua, belum tentu maknanya sama. Gitu. Apalagi kalau misalkan komunikasi itu antar budaya tadi. Antar budaya, antar wilayah. Gitu ya. Nah, butuh mungkin selain lisan ditambah tertulis. Misalkan menyampaikan dulu kita punya program bla 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 dan lain sebagainya, apa yang harus disiapkan, apa yang harus ini. Setelah ini saya akan kirim melalui email atau melalui surat secara resmi terkait dengan hal tersebut, tolong dipelajari dan dipersiapkan. Itu akan lebih baik ketika kita komunikasinya antar budaya, antar wilayah misalkan. Kita sedang komunikasi dengan orang yang ada di belahan negara lain. Karena di era global itu kita memang siap menjadi warga global juga. Warga global itu kan biasanya bekerja itu 24 jam salah satunya. Kenapa? Karena di belahan lain berbeda. Kita sedang berada di jam 12 malam, di belahan lain sedang berada di 12 siang. Kita sedang berada di jam 1, di belahan lain sedang subuh misalkan. Nah, itu biasanya membutuhkan kontak-kontak komunikasi yang disesuaikan. Khawatirnya nanti miskomunikasi gitu ya. Maka biasanya eh, itu butuh sesuatu yang sifatnya mempertegas atau menjelaskan. Nah, cuman hati-hati kalau itu sifatnya terbatas menggunakan tadi fasilitas ini, misalkan saluran yang kita gunakan, ya, saluran yang kita gunakan. Pernah ada sebuah kasus gitu ya, nggak tahu saya angkat apa nggak di sini, tapi saya cerita aja. Ada sebuah kasus perusahaan besar itu eh, eh, perusahaan global sudah go public, ya, sudah go public perusahaan ini karena dijual sahamnya di publik, dan kemudian ada sebuah kasus yang oleh direksi atau bahkan top manajemen menyatakan ada manajer-manajer yang melakukan tindakan indisipliner. Rata-rata itu sudah kurang ruangan. Padahal levelnya manajer. Umumnya oleh manajer itu kalau habis jam kerja pasti ketemu dulu, apalagi kalau kayak perusahaan Jepang dan sebagainya, untuk mempersiapkan pekerjaan besok hari berikut. Tapi ternyata setelah eh, direktur ngecek 4 jam 5 itu sudah ruangan kosong. Hmm. Direksi akan menegur jumlah manajernya 400 lah dalam sebuah kasus itu. 400 manajer akan ditegur walaupun tidak semuanya mengalami kekosongan tadi ya, tapi ini kan tadi tindakan indisipliner yang bisa menjadi uh, apa dianggapnya sesuatu yang umum sudah biasa dan diperbolehkan gitu. Maka kemudian
direksi memutuskan untuk menegur 400. Ternyata yang saluran yang digunakan 400 manajer itu saluran ditulis ya email bahwa saya mendapati ruangan kalian di jam sekian sudah kosong. Apa yang terjadi? Ternyata esok harinya harga sahamnya jeblok mencapai 40%. Karena apa yang disampaikan oleh direksi kemudian bisa diakses oleh publik dan diketahui bahwa ternyata perusahaan ini tidak disiplin. Ada ujungnya perusahaan itu bankrupt. Itu dampak dari penggunaan media. Ya, dampak dari penggunaan media. Maka teman-teman mungkin bisa dan lain sebagainya. Itu beberapa kasus yang pernah terjadi. Nah, ini yang tadi saya sudah ceritakan, ada saluran komunikasi, ada saluran komunikasi rendah, ada saluran komunikasi tinggi. Biasanya rendah atau tinggi itu dipengaruhi ya oleh sejarah sebuah bangsa itu terjadi dan bahasa yang digunakan. Umum itu sudah ngerti bahwa gerakan begini ini artinya seperti ini, gerakan begini artinya begini, body language seperti ini artinya demikian. Saking banyaknya, saking lamanya komunikasi sudah terjadi, kalau ada nada begini itu maknanya begini dan lain sebagainya, maka itu bisa uh, menjadi bahasa dengan konteks tinggi tadi. Itu saking sejarahnya sudah cukup lama, bahasa yang digunakan sudah cukup lama juga, maka itu. Maka tadi contohnya bahasa-bahasa yang komunikasi konteks rendah itu biasanya sumber sejarah terjadinya bangsa tersebut juga dari berbagai macam suku, dari berbagai macam latar belakang yang tidak semua memahami gitu. Sehingga memahaminya harus apa adanya supaya lancar dalam komunikasi. Makanya kayak Amerika ketika dia marah ya udah langsung marah. Tidak setuju ya ngomong saya tidak setuju karya Anda jelek, karya Anda buruk dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Kalau di Indonesia mungkin bagus ini tapi itu teman-teman konteks komunikasi. Ya. Oke, perlu lagi diperhatikan bahwa komunikasi itu harus lihat event atau momen tertentu juga. Ya, ini ada paling tidak 6 ya, 6 acuan yang bisa kita jadikan komunikasi kita ini lancar, komunikasi kita ini sesuai harapan atau tidak. Ini mungkin pertimbangan-pertimbangan butuh dipertimbangkan. Satu, penyaringan, memanipulasi informasi biasa terjadi tergantung jumlah level komunikasi dalam struktur. Jadi kalau misalkan kita komunikasi ini rentang jabatannya panjang, nah, tolong menggunakan komunikasi-komunikasi yang bisa dilakukan manipulasi penyaringan. Gitu. Kalau mungkin komunikasinya langsung hanya satu layer, tidak terlalu uh, masalah gitu ya. Khawatirnya sebagaimana yang sering dicontohkan tadi. Begitu kita ngomong kepada orang pertama, orang kedua sudah ada penambahan atau pengurangan. Orang ketiga tambah lagi penambahannya. Orang keempat tambah besar lagi. Orang kelima ada pengurangan, ada penambahan lagi. Nah, berikutnya sudah pasti masalahnya berat. Oke. Yang kedua, persepsi selektif. Di dunia ini, mungkin termasuk saya, kita semuanya gitu ya. Kadang-kadang kita ini menyaring sesuatu berdasarkan selera selektif, ya, secara selektif. Penerima melakukan selektif biasanya berdasarkan persepsi. Wah, ini saya nggak penting. Nah, sehingga komunikasi apapun yang disampaikan itu kita nganggap nggak penting. Nah, ini tolong bisa dipahami.
Orang-orang tipe ini biasanya ketika kita lakukan komunikasi nyaman-nyaman saja, tapi begitu hasilnya itu tidak sesuai, nah itu ada kemungkinan dia melakukan seleksi, tindakan selektif ini. Dan itu sering terjadi. Gitu. Ini bagi saya nggak penting. Ini nggak butuh saya. Gitu. Itu biasanya berbagai macam yang melatar belakangi. Tapi ada tipe orang yang nomor dua ini. Yang ketiga, informasi berlebih. Informasi berlebih ini yang dimaksud adalah kalau itu sudah menjadi isu global, kadang-kadang dianggap juga nggak penting. Itu sudah biasa, saya sudah dengar, saya sudah gini. Padahal itu penting gitu ya bagi kita terkait dengan perusahaan yang kita sedang jalankan dan lain sebagainya. Tapi karena itu sifatnya sudah umum, saking banyaknya informasi, maka banyak pihak yang anggap jadi nggak penting. Sesuatu itu yang semua menganggap penting, maka menjadi nggak penting. Karena dianggap sudah biasa jadinya. Gitu. Itu teman-teman mungkin butuh disadari juga ketika kita melakukan komunikasi yang sifatnya penting dan itu sudah menggejala, sudah merupakan isu yang cukup masif gitu, mungkin butuh saluran khusus, butuh metode khusus, butuh uh, penjelasan lebih dalam gitu ya. Bahwa ini adalah berdampak secara serius pada apa yang akan kita lakukan misalkan atau pada perusahaan kita. Baru dijelaskan secara detail gitu. Karena nanti kalau tidak, walaupun itu penting bagi kita, dianggapnya itu sudah biasa gitu. Apalagi kalau itu ya mungkin istilah istilah lokal gosip lah gitu. Menjadi gosip dan lain sebagainya. Jadi nggak dianggap nggak penting. Mungkin sehari dua hari apa iya apa iya gitu. Tapi karena itu sudah kebiasaan jadi anggapnya udah penting. Nah, ini mungkin konteks-konteks yang tipe seperti ini butuh di konteksnya ini adalah kita pengelola human resource ya. Artinya kita berada pada level yang mengelola yang membawahi banyak pihak. Kemudian komunikasi itu nggak efektif karena kita sedang tidak bisa masuk ke dalam memorinya orang yang sedang emosi. Itu mungkin butuh. Kalau orang itu kelihatannya sedang emosional dan lain sebagainya, ya sebaiknya mungkin ditunggu waktu dulu atau diberikan uh, apa ya cooling down dulu lah gitu, supaya dia tidak berada pada kondisi emosi. Termasuk proses belajar tuh. Banyak psikolog yang menyarankan ketika kita sedang pelatihan, ketika kita sedang belajar itu usahakan kondisinya rileks. Karena apa? Karena otak saraf kita berarti siap menampung, memori kita siap untuk menampung informasi yang masuk. Itu. Kondisi rileks itu gelombangnya adalah gelombang alfa di otak kita. Tenang. Itu. Itu pada saat itulah mungkin komunikasi akan berjalan lancar. Tuh, kalau kondisinya itu gelombangnya sedang ada di gelombang beta atau theta dan lain sebagainya, itu yang sedang meledak-ledak atau kadang-kadang turun, kadang naik dan lain sebagainya itu mungkin komunikasi pada konteks yang sedang demikian itu tidak akan efektif. Nah, itu yang tadi terkait juga saya masukkan bahwa komunikasi di konteksnya juga komunikasi empati. Kita harus menyadari lawan komunikasi kita itu sedang pada kondisi yang. Nah, tidak kalah penting juga bahasa secara otomatis ya. Ya, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Maka biasanya kalau kita perusahaan global yang itu melibatkan berbagai macam belahan dunia yang punya bahasa dan budaya berbeda-beda, itu kita butuh yang namanya komunikasi lintas budaya.
komunikasi lintas budaya, komunikasi manajemen lintas budaya gitu ya. Tujuannya apa? Supaya tadi pemaknaan persepsinya jadi sama. Gitu. Oke, 6 kegelisahan komunikasi. Orang sedang gugup, tidak percaya diri, tidak mampu menyampaikan ide, gagasan secara formal, pendiam, dan lain sebagainya. Pendiam itu bentuk komunikasi juga. Sehingga kita berhadapan dengan orang yang pendiam itu bukan berarti dia tidak komunikasi. Dia komunikasi juga, tapi kita yang harus bisa memaknai komunikasi dengan tipe orang pendiam itu seperti apa. Gitu. Nah, paling tidak tadi kita membutuhkan feedback. Itu, butuhkan feedback. Waktunya kapan? Ya, waktunya ketika dia sedang tidak diam atau dicari event atau momen yang tepat. Prinsipnya kata orang komunikator gitu ya, orang pendiam itu nggak ada. Atau orang introvert itu tidak ada. Gitu. Introvert terjadi atau pendiam terjadi karena momen tertentu aja. Dia sedang berada pada satu frekuensi atau dalam satu persepsi. Kalau dia satu persepsi, dia ngoceh-ngoceh juga. Gitu. Dia satu frekuensi, dia akan banyak bicara. Bahkan mungkin lebih hebring. Gitu. Tinggal momen itu yang di. Maka biasanya kalau kita tidak berada dalam satu frekuensi, kita butuh saluran lain melalui perantara apa dan lain sebagainya. Atau perantara orang yang sama-sama satu frekuensi. Gitu. Jadi dia bisa cerita panjang lebar tuh ternyata walaupun dia mungkin secara umum dikenal introvert gitu ya. Diam, tidak banyak bicara dan lain sebagainya, pemalu dan lain sebagainya. Ternyata kalau pada lingkungan tertentu dia itu lebih memalukan misalnya gitu. Oke, teman-teman mungkin itu yang bisa saya sharingkan sampai dengan kesempatan hari ini. Ini luar biasa dengan berbagai macam kesibukan juga mungkin. Ini join masih sejumlah 32 personel dari jumlah absen 33. Oke, berarti kita anggap 100%. Ada komen sampai sini? Cukup ya? Baik, Pak. Oke, Bu Linda. Oke, kalau tidak mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lakukan aktivitas yang lain. Teman-teman juga mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya. Atau kalau sudah waktunya istirahat, bisa istirahat. Ada hal yang tidak berkenan, saya akhiri di ujung ini. Minta maaf. Dan mudah-mudahan semuanya sehat, lancar semuanya urusan, karir baik gitu ya. Urusannya lancar, rezekinya tambah terus. Ya, makasih. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Malam. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Malam. Terima kasih, Oke, Pak. izin ya. Terima kasih. Ya. Baik, Pak.